Di sebuah desa terpencil di Jawa, penduduknya sering dihantui oleh cerita menyeramkan tentang Glundung Pringis, hantu kepala tanpa tubuh yang berguling-guling sambil tertawa menyeramkan. Legenda ini telah ada selama bertahun-tahun, dan para orang tua selalu memperingatkan anak-anak mereka agar tidak keluar rumah saat malam tiba. Suatu malam, seorang pemuda bernama Joko yang terkenal berani, memutuskan untuk menguji nyalinya. Dia penasaran dengan kebenaran cerita itu. Apa mungkin hanya mitos belaka, pikirnya sambil bersiap-siap memasuki hutan yang menjadi lokasi sering munculnya hantu itu. Malam itu, bulan purnama menyinari jalan setapak menuju hutan. Joko membawa senter dan sebilah pisau untuk berjaga-jaga. Saat dia melangkah lebih dalam, suara binatang malam mengiringinya, menambah suasana seram malam itu. Namun, tekadnya sudah bulat. Setelah berjalan beberapa lama, Joko tiba di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pepohonan tua. Angin malam berhembus lembut, dan tiba-tiba, suara tawa nyaring terdengar dari arah belakangnya. Joko berhenti sejenak, merasakan bulu kuduknya meremang. Suara itu semakin mendekat, dan dia tahu, ini bukan suara binatang biasa. Dalam kegelapan, dia melihat sesuatu berguling mendekatinya. Sebuah kepala manusia, tanpa tubuh, dengan mata yang memancarkan cahaya kehijauan dan senyum lebar yang menakutkan. Glundung Pringis, makhluk legendaris yang selama ini hanya dia dengar dari cerita-cerita orang tua, kini ada di hadapannya. Joko berusaha untuk tidak panik. Dia mengingat kata-kata kakeknya, bahwa makhluk ini tidak boleh ditantang atau diejek. Sambil mundur perlahan, dia mulai membaca doa-doa yang diajarkan sejak kecil. Glundung Pringis terus tertawa, suaranya menggema di antara pepohonan, membuat suasana semakin mencekam. Namun, perlahan, makhluk itu berhenti berguling. Dia menatap Joko dengan mata yang tajam, seakan menilai keteguhan hati pemuda itu. Suara tawa berubah menjadi erangan pelan, lalu tanpa diduga, Glundung Pringis berguling menjauh, kembali ke kegelapan hutan. Sesampainya di desa, Joko menceritakan pengalamannya kepada para tetua. Mereka terkejut, namun sekaligus bangga karena keberanian Joko telah membuktikan bahwa legenda itu nyata. Sejak malam itu, penduduk desa semakin berhati-hati, terutama saat malam hari. Kisah tentang Glundung Pringis menjadi pelajaran berharga bagi mereka untuk selalu menghormati dunia gaib. Dan Joko? Dia menjadi sosok yang disegani di desanya. Bukan hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya untuk tidak menantang kekuatan yang tidak bisa dia lihat. Legenda Glundung Pringis pun terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh akal manusia.